Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Wow, ini teman-teman tengah malam nih ya, menjelang pagi nih ya. Teman-teman saya baru saja melihat pertandingan Timnas Indonesia U20 ketemu dengan Ukraina. Ukraina lebih senior ya teman-teman, ini di bawah U23, Indonesia di bawah U20 ya. Di sisi lain kita maklum Indonesia kalah ya, fisiknya juga kalah, visi bermainnya juga kalah ya. Jadi skor akhir Indonesia kalah 3-0 ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini pembelajaran, tapi saya mau memiliki catatan-catatan dah teman-teman. Ini ya pentingnya pelatih kelas internasional ya teman-teman. Jadi pelatih yang sudah memiliki jam terbang tinggi di internasional memang mempengaruhi persepak bolaan sebuah negara ya, sebuah timnas teman-teman. Nah, untuk Indra Safri memang bagus sekali ya, pelatih Indonesia Indra Safri itu bagus, track recordnya juga bagus, tapi untuk kelas internasional dia kan belum terlalu ya, belum terlalu. Nah, triknya juga sebenarnya bagus juga, cuma ada cumanya teman-teman. Dia monoton, selalu monoton. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat aja cara bermain Indra Safri itu selalu bisa dibaca oleh lawan sehingga kesulitan untuk melakukan finishing, kesulitan untuk melakukan pengembangan strateginya selalu dibaca oleh pemain lawan ya. Itu bukan hanya pertandingan ini aja, pertandingan yang lain-lain yang dibawa pelatih Indra Safri, terus pelatih Bima Sakti, terus eh, pokoknya semua bisa dibaca ya. Beda dengan cara melatihnya Sintayong, ini kita perlu belajar dari Sintayong teman-teman. Sintayong aja cara latihan aja ya, dia dirahasiakan. Ya, Sintayong latih kemarin aja, itu dia pakai trik loh teman-teman. Dari nomor punggung sampai cara bermain, itu semua pakai trik supaya nggak kebaca oleh lawan. Cara bermain kayak Sintayong, nggak kacau kan, nggak ditebak, susah-susah ditebak. Tapi aslinya bagus. Dan setiap permainan itu dia nggak sama. Sintayong itu nggak ada yang sama. Kalau Indra Safri selalu sama. Jadi filosofi permainan Indra Safri itu selalu sama, nggak berubah. Segitu gitu aja dia, build up-nya seperti itu, terus di tengahnya juga seperti itu, dia penetrasi pertahanan lawan juga seperti itu gayanya. Jadi lawan itu bisa mengantisipasi, oh ini akan lari ke sini, ini akan lari sini, ini akan lari sini. Seperti itu teman-teman, mudah ya, walaupun ini sebenarnya menyiksa pemain ya. Banyak komentar di kolom komentar ya, saya baca itu memang masih ada kelemahan. Jangan salahkan pemain mah nggak salah teman-teman ya. Jadi pemain itu yang disalah, kalau di timnas atau di tim-tim itu ya disalahin pelatih. Pemain jangan disalahin, karena yang atur semua itu sebenarnya pelatih. Kamu harus main begini, kamu harus main begini, kamu harus main begini gitu kan. Kamu harus masuk lewat sini, lewat sini, lewat sini gitu. Jadi saya ambil contoh ya teman-teman. Kita sering blunder di belakang kena coba coba. Ya memang eh, platformnya atau instruksi pelatih itu di belakang main, nanti tujuannya buang ke depan kan. Nah tapi di saat karena pemainnya itu terlalu nurut, terlalu patuh dengan skema yang dimainkan oleh pelatih, akhirnya kan dia blunder atau lambat, akhirnya kena bolanya kena oleh lawan, ya kan, di depan gawang. Nah itu sering sekali terjadi di timnas Indonesia yang cara mainnya seperti itu. Bima Sakti juga sama teman-teman, dulu Indonesia kalah dari Malaysia 1-5 kalau nggak salah ya. Itu yang padahal rekornya bagus, tapi begitu masuk melawan Malaysia itu dibaca oleh pelatih Malaysia kelemahan timnas Indonesia untuk di bawah Indra Safri dulu U17. Akhirnya Indonesia gagal ke Piala Dunia kan waktu itu. Nah, Piala Asia juga gagal. Itu karena strateginya monoton, nggak merubah strategi di tengah-tengah tuh, nggak bisa merubah strategi. Beda dengan Sintayong.
Sintayong itu di tengah-tengah atau di perempat permainan kalau kira-kira nggak masuk, ya nggak masuk strategi awal yang dilakukan, cepat dirubah strateginya. Nah, tadi malam bukan pelatih, bukan pemainnya nggak bagus, pemain bagus teman-teman ya, Indonesia termasuk bagus nih. Lawannya Ukraina yang fisiknya besar-besar, dia ada tim olimpiadenya Ukraina, ini bagus. Indonesia sebenarnya bisa ngimbangi tuh. Ya, walaupun akhirnya Indonesia kalah 0-3 ya, atau 3-0 lah Indonesia. Kalah 3-0 oleh Ukraina. Apakah ini menyakitkan? Ya enggak. Jangan dianggap ini menyakitkan. Ini pelajaran awal ya, walaupun nanti musuhnya masih berat-berat Indonesia. Ini pelajaran awal yang harus diterima oleh Indonesia. Ini anggap aja sekolah ya. Anggap aja ini sekolah training camp gitu ya. Anggap aja. Memang ini kan sedang training camp ini kan sebenarnya untuk Indonesia, karena pertandingan ini tidak mempengaruhi semuanya, tidak mempengaruhi peringkat, tidak apa namanya, ini hanya untuk mengukur ya timnas Indonesia mengikuti Toulon Cup. Tapi harus ini teman-teman pelajaran juga buat pelatih. Kita nggak usah takut-takut bicara. Ya, jadi kita kan sebagai pengamat ya, sebagai penonton, sebagai penggemar timnas Indonesia, kita bisa melihat seluruh pelatih Indonesia, kita bisa melihat cara bermainnya seperti apa, ya kualitas pemainnya seperti apa. Kalau kualitas pemain bagus teman-teman Indonesia, ya bagus. Cuma yaitu tadi karena yang dilawan juga di atas Indonesia, ini kualitasnya kita kesulitan, penetrasinya juga kesulitan, terus tembok-tembok besarnya pemain Ukraina juga besar-besar ya, rapat juga, main headingnya juga hebat, karena pemainnya tinggi-tinggi juga Ukraina teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita kalah nggak apa-apa, tapi kita harus benar-benar tahu juga dong, kita udah kalah ya, kalahnya di mana nih kita, kalahnya di mana nih kita, apakah kita terlalu lambat di belakangnya, atau kita memang sulit untuk melakukan finishingnya. Kenapa sulit? Itu ya teman-teman. Bukan kita ngalah begitu saja, enggak, supaya kita berkembang. Seperti PSSI ya yang di bawah Erick Thohir, dia enggak menyerah teman-teman. Gimana nih kekurangan timnas Indonesia supaya bisa masuk ke Piala Dunia? Selalu kan diperbaiki sama Erick Thohir. Oh ini nih di sini finishingnya, carikan striker murni, carikan striker yang kuat di finishing. Ya selalu dicari tahu supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu ya teman-teman. Jadi hasil skor akhir Indonesia ketemu Ukraina tadi malam, Indonesia kalah 0-3 atau dikalahkan 3-0 lah ya oleh Ukraina. Nggak apa-apa. Ini satu pembelajaran untuk timnas Indonesia lebih baik ke depan ya, menatap Piala Dunia. Ini targetnya kan dari PSSI masuk Piala Dunia U20. Terus di AFF. Nah, dengan bermain di Eropa seperti ini, lawannya berat-berat seperti Ukraina, Jepang, dan Panama, nanti Italia, berat-berat lah pokoknya. Nah, ini akan bermanfaat buat timnas Indonesia, teman-teman. Otomatis nanti akan lebih berkembang. Ya, kalau kita lawan berat sekalipun, oke, kalah nggak apa-apa. Tapi itu ada manfaatnya. Cuma strategi pelatih itu harus selalu dicatat nih, kelemahan kita di mana hari ini, besok gimana. Jangan monoton aja. Kalau monoton aja ya dibaca pelatih lawan. Gampang di dunia sepak bola hari ini kan, kalau strateginya monoton ya udah, kamu cegat sini, cegat sini, cegat ini, itu ya instruksi pelatih lawan begitu. Itu gini, sayapnya begini, backupnya begini, terus pemain belakang lawan begini, kamu serang lewat sini. Baca ya, itu yang perlu untuk di apa namanya, dibenahi supaya strategi itu nggak monoton, supaya sulit dibaca lawan. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.